Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 31 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar selalu berdoa kepada Engkau ya Bapa di dalam anak-Mu, dan memiliki persekutuan dengan Engkau ya Bapa di dalam anak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hendra Tangka. Kepada Saudara Hendra, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian dimanapun saudara-saudari berada. Pagi ini kita akan ikuti bacaan renungan pagi 31 Maret 2024 dengan judul Kejahatan tidak akan mengalahkan kebajikan. Ayat tema kita pada pagi ini diambil dari Kejadian 39 ayatnya yang ke-20 dan 21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dimanapun Anda ditempatkan, Anda harus dibentengi oleh prinsip yang kuat. Memasuki kehidupan dengan tekad oleh pertolongan Allah untuk berpegang teguh pada semua yang mulia, semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Takut akan Allah yang dipersatukan dengan kasih akan apa yang mulia, murni, dan meninggikan akan melindungi Anda dari tindakan yang tidak jujur. Betapa menyenangkan, betapa memuaskan akan menjadi kenangan sepanjang hidup bahwa meskipun terpapar pada banyak godaan yang ganas, tangan Anda tidak ternoda oleh ketidakjujuran dan hati Anda tidak ternoda oleh godaan yang menyenangkan. Betapa hebatnya pelajaran bagi semua pemuda yang kita peroleh dari kisah Yusuf. Di sini, integritas moral terpelihara di bawah godaan yang paling kuat. Betapa dahsyat dan menggodanya serangan terhadap kebajikannya. Datang dari sumber dan bentuk seperti itu, serangan itu paling mungkin merusak pikiran seorang pemuda. Yusuf diselamatkan oleh prinsip-prinsip agamanya yang menuntunnya dengan segera dan tegas untuk melawan tipu daya setan. Si penggoda yang kalah dalam rencananya dengan jahat berusaha menghancurkan pemuda yang kebajikannya tidak dapat dirusaknya dan menuduh Yusuf atas kejahatan yang justru tidak akan dilakukannya. Allah menjadikan pemenjaraan pemuda yang setia ini sebagai sarana untuk mengangkat derajatnya. Jika bukan karena tindakan jahat istri Potifar ini, Yusuf tidak akan pernah menjadi Perdana Menteri Mesir. Meskipun kejahatan tampaknya menang sementara kebaikan diinjak-injak dalam debu, Yusuf tidak memperburuk nasibnya dengan mengeluh. Ia memiliki agama yang sejati. Allah sedang mengajarkan pelajaran-pelajaran penting kepada Yusuf. Ia sedang mempersiapkannya untuk posisi yang dipercayai, terhormat, dan berguna. Yusuf belajar memerintah dengan terlebih dahulu belajar untuk menurut. Ia merendahkan dirinya dan Allah meninggikannya. Agama Alkitab tidak pernah merendahkan penerimanya. Sebaliknya,
Ia meninggikan dan memuliakan semua orang yang menerima dan menaati ajarannya. Takut akan Allah adalah pertahanan yang kuat bagi kaum muda. Dengan perisai ini, mereka dapat melewati pemandangan yang paling merusak tanpa tercemar. Anakku terkasih, Edson, janganlah melampaui kesederhanaan hidup Kristen yang rendah hati. Biarlah karakter Yusuf menjadi karaktermu. Biarlah kekuatannya untuk melawan godaan menjadi kekuatanmu. Usahamu akan berhasil jika kamu melakukannya dengan kekuatan Allah. Yesus adalah penolong yang hadir. Semoga berkat Yesus senantiasa menyertaimu. Itulah doa Ilinga. Letter 20, 1868. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Hendra. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini adalah surat Nyonya White kepada anaknya yang bernama Edson. Dan nasihat Nyonya White tersebut adalah nasihat bagi kita juga. Mengapa? Karena Nyonya White menyatakan yang berikut ini dalam suratnya yang sama, paragraf pertama yang berbunyi, "Kami, ayah dan ibumu, melihat perlunya memeriksa hati kami dengan seksama, merendahkan diri di hadapan Allah, dan terus mencari pertolongan ilahi. Meskipun kami jauh lebih tua darimu, kami juga memiliki godaan untuk dilawan dan diatasi, dan iman kami seringkali diuji dengan berat. Baik orang tua dan anak-anak yang masih kecil, remaja dan pemuda, semua memiliki godaan yang harus dilawan. Karenanya, Nyonya White sebagai ibu menasehati anaknya, Edson, bukan karena tidak pernah mengalami godaan, malah karena alami godaan, makanya Nyonya White amarkan anaknya. Ini penting dipahami oleh anak-anak. Saat orang tua menasehati dan atau mengamarkan, hal itu bukan karena orang tua tidak mengerti, tetapi karena orang tua mengerti bahkan alami, karenanya orang tua ingatkan kepada anak-anak mereka. Itu sebabnya Nyonya White berkata dalam surat yang sama dalam paragraf 2, kita perlu berdoa karena teladan kita yang agung berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapanya demi kita. Namun, berdoa adalah satu hal, dan menjalani doa-doa kita adalah hal yang lain. Ketika kita merasakan perlunya pertolongan dari Allah dan meminta kepadanya hal-hal yang kita butuhkan, Dia selalu siap untuk memenuhi kebutuhan kita dari kepenuhannya yang berlimpah. Teladan kita yang agung adalah Yesus, dan Yesus berdoa kepada Bapanya demi kita. Doa yang manakah itu? Berikut jawabannya yang terdapat dalam manuskrip 38 tahun 1896 paragraf 6 yang berbunyi, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Ayat 20 dan 21. Betapa besar keberanian, betapa besar peningkatan iman, betapa besar kepercayaan yang seharusnya kita miliki kepada Allah saat kita mengingat permohonan anak Allah ini. Doa yang dimaksudkan oleh Nyonya White adalah doa Yesus dalam Yohanes pasal 17. Itulah doa yang Yesus panjatkan kepada Bapanya demi kita. Oleh doa itu, Yesus hubungkan kita kepada Bapanya. Sebab Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapanya, agar kita semua di dalam Bapa dan Anaknya. Kemudian, kita dapat menilai betapa berharganya Dia bagi mereka yang menerima dan percaya kepadanya melalui doa yang dipanjatkan kepada Bapanya demi kita. Melalui doanya di bumi dan syafaatnya di sorga, Dia membawa semua pengikutnya yang sejati
ke dalam persekutuan dan hubungan yang erat dengan dirinya. Bila kita terhubung erat dengan Yesus, maka kita terhubung erat dengan Bapa kita di sorga. Sebab Allah Bapa telah terlebih dahulu tinggal di dalam Anaknya, dan Yesus di dalam Bapanya. Itu sebabnya Nyonya White menasihatkan kepada kita semua dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13. Biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di dalam hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Kristuslah Sang Penghibur, dan Yesus akan tinggal di dalam hati kita agar sukacita kita penuh. Itulah wujud menghidupkan doa Kristus. Inilah pengalaman Yusuf. Roh Anak Allah tinggal dalam hatinya, sehingga Yusuf memiliki benteng yang kuat dalam menghadapi godaan. Yusuf menang karena Yusuf berhubungan erat dengan Anak Allah. Dan bila mana berhubungan erat dengan Anak Allah, hal itu sama dengan berhubungan erat dengan Allah Bapa. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 97 paragraf 3. Betapa hebatnya pelajaran bagi semua pemuda yang kita peroleh dari kisah Yusuf. Di sini integritas moral terpelihara di bawah godaan yang paling kuat. Betapa dahsyat dan menggodanya serangan terhadap kebajikannya. Datang dari sumber dan bentuk seperti itu, serangan itu paling mungkin merusak pikiran seorang pemuda. Yusuf diselamatkan oleh prinsip-prinsip agamanya yang menuntunnya dengan segera dan tegas untuk melawan tipu daya setan. Si penggoda yang kalah dalam rencananya dengan jahat berusaha menghancurkan pemuda yang kebajikannya tidak dapat dirusakkannya dan menuduh Yusuf atas kejahatan yang justru tidak akan dilakukannya. Allah menjadikan pemenjaraan pemuda yang setia ini sebagai sarana untuk mengangkat derajatnya. Jika bukan karena tindakan jahat istri Potifar ini, Yusuf tidak akan pernah menjadi Perdana Menteri Mesir. Inilah yang dikatakan dalam renungan pagi hari ini, kejahatan tidak akan mengalahkan kebajikan. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 15. Kesatuan yang sempurna, persatuan yang serupa dengan kesatuan yang ada antara Bapa dan Anak, inilah yang akan memberikan keberhasilan pada upaya para pekerja Allah. Persatuan inilah yang meyakinkan dunia bahwa Allah memang telah mengutus Anaknya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kristus memberikan kepada murid-muridnya yang sejati kemuliaan karakternya agar doa-doanya terkabul. Melalui pemberian rohnya, yaitu rohnya Yesus, dia, yaitu Yesus, muncul dalam kehidupan mereka. Inilah seharusnya doa kita, yaitu agar kita memiliki persekutuan dengan Bapa dan Anaknya, sebab itulah rahasia keberhasilan dan kemenangan kita sebagaimana Yusuf. Sekarang, bagaimana menghidupkan doa tersebut? Bagaimana agar kita bersekutu dengan Bapa dan Anaknya? Dengan menerima rohnya Yesus dalam hati kita. Sebab melalui pemberian rohnya, yaitu rohnya Yesus, Yesus muncul dalam kehidupan kita. Yesus hadir dan berhubungan erat dengan kita. Dan bila mana kita berhubungan erat dengan Yesus, tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita, maka dengan sendirinya kita tinggal dan berhubungan erat dengan Bapanya. Inilah doa Nyonya White bagi anaknya Edson, dan inilah doa masing-masing kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa agar kami dapat menang sebagaimana Yusuf, kebajikan tidak mungkin dikalahkan oleh kejahatan, yaitu oleh dengan berhubungan erat dengan Yesus.
tinggal dalam Dia dan Dia dalam kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan barang siapa yang percaya oleh iman membuka hatinya dan menerima Kristus tinggal dalam hidupnya, itulah wujud berhubungan erat dengan Kristus dan dengan sendirinya berhubungan erat dengan Engkau, ya Bapa. Dan itulah rahasia kemenangan dan keberhasilan kami. Maka kejahatan tidak dapat mengalahkan kebajikan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.